Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat GPI Sola Gracia Jatiwangi. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Kau berfirman. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati segala kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami boleh memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau naik ke surga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, tetapi Engkau memberikan kami penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memimpin kami, yang akan menjaga dan menyertai perjalanan hidup kami. Dan kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini Tuhan, firman-Mu akan membawa kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap hati kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi seluruh jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup dan berkuasa, yang akan menolong, menguatkan, memberikan kami kemenangan atas setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam Sola Gracia, semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh menikmati hari yang baru, menikmati kesempatan yang Tuhan beri. Bahkan pada kesempatan pagi hari ini juga kita boleh memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Sebelum saudara mungkin akan beraktivitas lebih lagi pada hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa
kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan meskipun kita memperingati atau ada ibadah online dalam rangka kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi saya ingin membawa kita semakin menyadari bahwa kita harus bersyukur. Tahun 2020 ini kita harus bersyukur dan percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang luar biasa di dalam Tuhan. Tahun ini adalah tahun yang saya percaya bahwa ketika kita merenungkan, kita akan mendapati bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Ada banyak tantangan di tahun 2020 ini. Ada banyak hal yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tetapi percayalah, meskipun ada tantangan, ada pandemi virus corona, tapi mujizat Tuhan akan semakin terus nyata dalam hidup kita. Kita percaya tahun ini luar biasa karena tahun di mana kita bukan hanya mendengar kata orang saja tentang mujizat Tuhan, tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, tetapi kita juga boleh menikmati, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, mujizat pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita. Terima kasih, saya percaya bahwa pagi hari ini bahwa setiap kerjasama kita dalam kita melayani Tuhan dalam konsep pelayanan di hari-hari ini secara online, dan saudara tetap setia, saya percaya semuanya Tuhan perhitungkan. Dan mari kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Ketika kita bicara tentang kenaikan Yesus Kristus, sebenarnya membawa kita harus semakin menyadari bahwa karya Tuhan, rencana Tuhan dalam keselamatan kita begitu sangat sempurna, begitu luar biasa. Dan kenaikan Tuhan menjadi bagian dari karya Tuhan yang luar biasa dalam hal keselamatan dalam hidup kita. Selalu saya katakan bahwa Tuhan begitu sangat serius dengan keselamatan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah setengah-setengah mengerjakan segala sesuatu untuk saudara dan saya. Tuhan selalu ingin berusaha melakukan yang terbaik buat saudara dan saya, termasuk keselamatan kita. Tuhan tidak mau ada yang binasa. Tuhan mau saudara dan saya pada saat ini boleh menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita akan melihat lebih dalam lagi tentang kebenaran yang terkandung di dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan perhatikan bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat ini sebenarnya semakin meneguhkan hidup saudara dan saya dalam mengikuti Tuhan, bahwa karya keselamatannya begitu sempurna, termasuk dalam hal peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kalau kita baca bagian terakhir dalam ayat ini, dikatakan bahwa supaya di tempat di mana aku berada, ini kerinduan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berada, saudara dan saya pun Tuhan menginginkan ada di tempat yang sama. Haleluya. Kalau Tuhan ada di sorga, Tuhan mau saudara dan saya ada di sorga. Mari dikatakan dengan iman, saya akan berada bersama Tuhan di sorga. Haleluya. Saya percaya bahwa ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau saya bertanya siapa yang di sini mau masuk neraka, pasti semua kita menginginkan kita diselamatkan, masuk sorga.
Dan jelas kita mengetahui Tuhan begitu sangat serius dengan keselamatan saudara dan saya. Dan bagian yang Tuhan lakukan adalah Dia naik ke sorga buat saya dan saudara. Dan firman Tuhan jelas mau katakan pada saat ini, lebih dalam lagi kita merenungkan firman Tuhan, hal yang terkandung dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kita perhatikan di sini ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Di sini jelas mengatakan bahwa Tuhan akan datang kembali. Memaknai lebih dalam lagi peristiwa kenaikan Yesus Kristus, kita harus mendapatkan pagi hari ini ketika kita semakin merenungkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, di mana kita akan mendapati Tuhan juga berjanji akan datang kembali. Dengan kata lain, kenaikan Yesus Kristus dan kedatangannya kembali tidak bisa dipisahkan. Itu satu paket. Satu paket sebagai karya keselamatan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus menyadari pagi hari ini, pada poin yang pertama ini, bahwa kita mendapati makna kebenaran firman Tuhan tentang peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, bahwa Dia berjanji untuk datang kembali. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, sesudah Ia mengatakan demikian, ayat dan ke-7 dan ke-8 apa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Ayat ini jelas mengatakan hal yang sama, bahwa Yesus, Tuhan yang kita sembah, akan datang kembali. Ini janji Tuhan. Ini yang harus kita lebih lagi mengerti pada saat pagi hari ini, ketika kita memaknai peristiwa kenaikan Yesus. Dia akan datang kembali. Dia berjanji akan datang kembali, dan itu pasti. Kedatangan Tuhan itu pasti. Dan ini yang harus kita perhatikan, bahwa ketika Tuhan datang kembali, ternyata ada hal yang harus kita sadari. Ada hal yang harus kita mengerti baik-baik. Kalau kita perhatikan, kaitkan dengan Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Lukas 18 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, jika Tuhan datang kembali, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ternyata ketika Tuhan datang kembali, Tuhan mau mendapati kehidupan iman, kehidupan orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang kembali, Tuhan mau menemukan iman dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Ini makna yang kita dapat lebih dalam lagi ketika kita mengerti tentang kenaikan Yesus Kristus, bahwa Dia akan datang kembali dan ingin mendapati iman, kehidupan iman dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kehidupan iman kita sangat penting untuk kita benar-benar teguh di dalam Tuhan. Di hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan kondisi yang luar biasa. Kalau bisa saya katakan, ada banyak hal yang sulit, ada banyak hal yang mungkin
pergumulan terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, dan itu menyeluruh, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Dan saya mau katakan, firman Tuhan ini mengatakan bahwa ini merupakan bagian di mana kita harus lebih mengerti bahwa ini bisa merupakan ujian iman kita. Bisa juga merupakan cobaan yang datang untuk menjatuhkan iman kita. Ada pandemi virus corona. Ada kondisi-kondisi yang mungkin menjadi pada akhirnya berkembang dalam hal sulit untuk beraktivitas, dalam hal kebutuhan, keperluan keuangan, keadaan ekonomi. Dan saya mau membawa kita menyadari bahwa iman kita sedang diuji. Dan ini yang menguji kita adalah Tuhan sendiri. Ujian ini berusaha membawa kita bukan jatuh, tetapi meningkat iman kita. Iman kita semakin dibawa lewat ujian untuk supaya semakin berkualitas di dalam Tuhan. Semakin kita benar-benar didapati oleh Tuhan, benar-benar apapun yang terjadi, kita tetap setia, tetap benar-benar percaya sungguh kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Tetapi juga secara bersamaan kita juga harus mengerti bahwa ada cobaan dalam iman kita. Cobaan ini dari iblis. Untuk apa? Menjatuhkan iman kita. Supaya apa? Supaya iman itu hilang dalam hidup kita, gugur dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan datang kembali, Tuhan tidak mendapati kehidupan iman. Yang Tuhan dapati kehidupan yang penuh dengan dosa. Yang Tuhan dapati adalah kehidupan yang tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Kehidupan yang mengecewakan Tuhan. Ini menjadi tujuan iblis untuk mencobai iman kita. Tetapi saya percaya, mau itu ujian dari Tuhan, mau itu cobaan yang datang dalam kehidupan kita di hari-hari ini, saya percaya melalui firman Tuhan pagi hari ini, lewat kita memaknai kenaikan Yesus Kristus, iman kita harus teguh, kuat di dalam Tuhan. Musim boleh berubah, situasi boleh sulit, ada virus pandemi, mungkin ada yang mengecewakan kita, ada yang membenci kita, ada yang menolak kita, ada hal-hal yang terjadi di hari-hari ini yang mungkin bagi kita begitu sangat menakutkan, bagaikan mungkin Goliat yang besar atau gambaran satu masalah yang besar. Tetapi firman Tuhan mengatakan tetap kita harus teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Teguh, sehingga pada akhirnya ketika Tuhan datang kembali, Tuhan tetap mendapati kita iman yang teguh. Haleluya. Iman kita bukan cuma hari ini, tetapi iman kita kepada Tuhan harus terus bertahan sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Saya percaya ini yang harus kita miliki di dalam Tuhan. Dan yang berikutnya, ketika kita bicara tentang kedatangan Tuhan, ini bicara tentang waktu, kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-20. Wahyu 22 ayat yang ke-20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, Aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata di sini, "Ya, Aku akan datang segera." Ini yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan datang segera. Dengan kata lain, ini sangat berkaitan dengan waktu. Tuhan akan datang kembali dan firman Tuhan katakan, "Aku akan datang segera." Jadi kita benar-benar di hari-hari ini berpacu dengan waktu, sehingga ketika Tuhan datang kembali, kehidupan kita tetap, ketika Tuhan datang kembali, yang dilihat Tuhan adalah kehidupan yang berkualitas, rohani yang berkualitas, iman yang berkualitas.
Kita memang tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa aku akan datang segera. Dan ini diteguhkan di dalam Matius 24 ayat yang ke-22. Ini juga disampaikan begitu sangat jelas tentang bicara tentang kedatangan Tuhan. Dan Matius 24 ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Tuhan katakan, aku akan datang segera. Bahkan firman Tuhan katakan di sini, bahasa yang dipakai adalah waktu ini akan dipersingkat. Kalau tidak, firman Tuhan katakan di sini, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Artinya memang dalam ayat ini membawa kita mengerti bahwa ketika kita hidup di akhir zaman, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hal yang akan diperhadapkan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tahu batas kekuatan kita. Dan Tuhan mau saudara dan saya tidak binasa, tetapi Tuhan mau kita memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya firman Tuhan katakan waktu ini akan dipersingkat. Kedatangan Tuhan akan segera datang. Itu sebabnya mari kita mau pergunakan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita mau benar-benar menyadari waktu yang singkat ini, kata firman Tuhan. Mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan yang benar-benar siap menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam pembacaan tadi, firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-22, Wahyu 22 ayat yang ke-20, sekali lagi Wahyu 22 ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Ini bagian dari Tuhan. Tuhan mempersiapkan diri untuk datang segera. Kembali datang ke dalam dunia ini, kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan juga di sini bahwa ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ada respon yang kedua. Pertama respon dari Tuhan, yang kedua, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini respon dari gereja Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita mau jadi orang-orang yang percaya, yang siap akan kedatangan Tuhan, seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Artinya dengan kata lain, kami sudah siap akan kedatangan Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita sudah di hari-hari ini menjadi orang yang siap akan kedatangan Tuhan? Apakah ketika Tuhan datang kembali kita benar-benar sudah siap? Apakah kita ketika Tuhan datang kembali kita sudah memiliki iman yang berkualitas yang akan didapati oleh Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Mari pagi hari ini kita mau jadi orang-orang yang mempersiapkan diri. Di waktu yang singkat ini kita mau persiapkan diri. Selain kehidupan iman, mari kita mau belajar dari Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mereka terbagi dua, kata firman Tuhan, bahwa 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana gambaran gereja Tuhan yang siap, karena mereka memiliki pelita dan minyak yang cukup. Tetapi 5 gadis yang bodoh, firman Tuhan jelas mengatakan dalam Matius 25, di mana firman Tuhan katakan, kita perhatikan Matius 25 ayat pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil
pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis yang bodoh di sini gambaran gereja Tuhan yang tidak membawa, yang firman Tuhan katakan di sini membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Dengan kata lain, tidak punya persiapan yang baik. Tetapi gereja Tuhan yang siap akan kedatangan Tuhan, sedangkan ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi mereka, karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Alkitab jelas memberitahukan kita pada saat ini bahwa kita harus siap sedia, menjadi orang yang siap sedia bagaikan 5 gadis yang bijaksana. Ada pelita, ada minyak. Pelita gambaran firman Tuhan. Bukankah di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 mengatakan bahwa firman itu pelita yang menerangi setiap langkah kita. Amin. Di hari-hari ini ketika semakin kita banyak firman Tuhan yang kita responi, semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan, semakin kita boleh berjalan di dalam terangnya Tuhan. Dan minyak bicara tentang Roh Kudus. Dengan minyak pelita itu bisa pada akhirnya berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan kita. Roh Kudus adalah kuasa. Roh Kudus yang menghidupkan gereja Tuhan. Roh Kudus yang menguatkan kita. Kita tidak bisa akan bertahan. Kita tidak akan menjadi gereja yang maju. Kita tidak akan menjadi anak-anak Tuhan yang pada akhirnya bergerak maju di dalam Tuhan tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya pada saat ini bagaimana kita mempersiapkan diri. Ternyata kita perlu firman Tuhan dan Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Dan apa yang terjadi pada akhirnya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Kita perlu firman dan kita perlu meresponi untuk Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Itu sebabnya mari anak-anak Tuhan, semakin kita meresponi firman, luaskan hidupmu untuk Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Banyak kita penyerahan kepada Tuhan, banyak kita berdoa kepada Tuhan, banyak kita menyembah Tuhan, dan kita akan menikmati lawatan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Dan yang berikutnya yang kita akan bisa lihat dalam kita mendalami, mengerti lebih dalam lagi tentang peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Kita balik dalam pembacaan awal kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-2. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
Tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita begitu sangat serius dengan keselamatan kita. Tuhan kita selalu ingin memberi yang terbaik, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik untuk saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya benar-benar kita menikmati surga yang luar biasa, menikmati tempat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itu sebabnya mari jangan pernah sia-siakan apa yang Tuhan sementara kerjakan dalam hidup kita. Jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Ketika kita memaknai kenaikan Yesus Kristus, mari jangan pernah main-main dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita mau serius dengan Tuhan. Mari kita mau belajar untuk firman Tuhan memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kita butuh firman dan Roh Kudus. Firman Tuhan akan menuntun kita kepada langkah-langkah yang tepat. Roh Kudus yang akan membawa kita pada akhirnya kita memiliki pengendalian di hari-hari ini, pengendalian diri di hari-hari ini. Roh Kudus yang akan terus menguatkan, menghidupkan kita sehingga kita tetap bersuka cita di dalam setiap masalah pergumulan kita. Apa yang kita hadapi. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita mengasihi. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Itu sebabnya mari, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, selagi masih ada waktu, firman Tuhan katakan waktu ini akan dipersingkat. Mari semuanya kita pada pagi hari ini, kita mau memaknai kehidupan yang Tuhan berikan ini. Ketika dia naik ke surga, berarti menjadi kesempatan untuk kita terus di hari-hari ini memperbaiki diri. Kalau iman kita mulai lemah, mari kita mau kuatkan iman kita. Kita mau teguh iman kita kepada Tuhan. Kita mau kembali percaya sungguh kepada Tuhan. Dan itu bisa melalui kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kita pagi hari ini. Dan mari kita banyak penyerahan sehingga Roh Kudus benar-benar menguasai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Dan pada saat ini kebenaran firman Tuhan sudah selesai saya sampaikan. Tetapi saya percaya firman Tuhan akan terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Hari pagi hari ini kita menyadari Tuhan pasti datang kembali. Apakah saya sudah siap? Saudara sudah siap? Mari kita merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, amin, datanglah Tuhan. Jangan sampai di hari-hari ini kita tidak memiliki minyak. Roh Kudus tidak menguasai kita. Jangan sampai di hari-hari ini kita menjepelekan firman Tuhan. Jangan sampai di hari-hari ini saudara dan saya didapati kehidupan yang goyah imannya karena persoalan, karena situasi. Tapi mari pagi hari ini firman Tuhan inginkan kita supaya kita benar-benar menggunakan kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan mau saudara dan saya tidak binasa, tetapi kita mau memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan mau berdoa. Firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi firman Tuhan ini menguasai hidup kami. Firman Tuhan ini membawa kami semakin mengerti benar, lebih dalam lagi tentang makna kenaikan Tuhan Yesus. Engkau menyiapkan tempat yang terbaik buat kami, karena Engkau begitu serius dengan kehidupan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Waktu dan kesempatan yang ada ini, kami percaya meskipun ada tantangan, ada pergumulan, tetapi iman kami tidak akan goyah. Kami tetap berpegang kepada firman Tuhan. Roh Kudus menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami keberadaan pelayanan di GPD Sola Gracia Jatiwangi. Berkati baik hamba-Mu sebagai gembala sidang maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami percaya bahwa di hari-hari ini Engkau juga melindungi kami. Jauhkan kami dari virus corona.
Dan hamba berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan menolong setiap umat-umat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan yang saat ini dijalani. Bahkan ada yang terkendala dan tidak bisa bekerja karena kondisi ini memaksa mereka untuk tidak bekerja. Tetapi kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Kami percaya bahwa kami terus diberi semangat, kami terus diberi roh antusias untuk kami percaya bahwa masa depan kami penuh harapan di dalam Tuhan. Tuhan tolong juga yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang mengerti setiap kebutuhan, keperluan kami, kondisi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Berkati daerah Jatiwangi ini, berkati Majalengka ini Tuhan, berkati Jawa Barat, berkati Indonesia ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberkati keberadaan pemerintah kami, baik itu presiden, wakil presiden, bahkan para menteri, sampai ke tingkat yang paling bawah, RT RW. Biarlah keputusan mereka berasal dari hikmatnya Tuhan, dan apa yang mereka putuskan selalu pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Bahkan kami berdoa Tuhan tolong keberadaan para dokter-dokter, perawat-perawat, orang-orang yang ada di garda terdepan, yang saat ini Tuhan berjuang untuk Tuhan mengobati para pasien virus corona. Jadikan mereka saluran mujizat Tuhan. Teguhkan mereka dalam keberadaan mereka saat ini. Beri mereka semangat, kepercayaan diri. Dan kami berdoa pada saat ini banyak pasien yang boleh sembuh. Bahkan kami berdoa penyebaran virus corona ini boleh terhenti, dan kami boleh kembali beraktivitas dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami, memusrahkan keberadaan umat-umat Tuhan sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas umat-umat Tuhan. Namun percaya semuanya ada dalam perlindungan, di dalam penyertaan Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan GPD Sola Gracia Jatiwangi, tadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang kembali Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.